Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk siswa sekalian. Kita mulai dari nomor 1. Gaya memiliki satuan kilogram meter per second kuadrat. Jadi gaya diturunkan dari massa, panjang, dan waktu. Nomor 2. Saya pikir cukup jelas dengan penjelasan seperti ini. Silahkan dibaca saja. Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Perubahan wujud yang menerima kalor yaitu mencair, menguap, dan menyublim, sementara yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mendeposisi. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 4, tinggal dihitung saja dari grafik, gambar di grafik 470 dikurangi 20 karena dimintanya dari B sampai ke D. Lanjut ke nomor 5, saya pikir ini cukup jelas bahwa yang namanya basa itu semua lakmus jadi biru dan asam semua lakmus jadi merah. Lanjut ke nomor 6, kita bisa lihat bahwa perubahan kimia itu yang menghasilkan zat baru. Jadi jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 4. Itu menghasilkan zat baru. Lanjutnya nomor 7, saya pikir penjelasan saya dari video yang sebelumnya itu sudah cukup jelas mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Jadi bisa disimpulkan jawaban dari soal nomor 7 ini adalah yang B. Selanjutnya kita akan membahas nomor 8, yaitu monotarium glutamat, biasa disebut juga monosodium glutamat, itu penguat rasa, dan aspartam itu merupakan pemanis buatan. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 9, gambar di samping itu proses pemisahan campuran dengan metode destilasi, yaitu perbedaan titik didih. Jadi jawabannya adalah yang B, antara alkohol dengan air. Lanjut ke nomor 10. Saya kasih rumus cepat di situ, yaitu massa sama dengan massa jenis zat cair dikali volume tercelup. Massa jenis zat cair 1000, sementara volume yang tercelup ke dalam air itu 3/4 dari volume benda. 3/4 dikali 6 meter kubik, maka diperoleh hasil 4.500 kg. 4.500 kg ini merupakan total massa kapal dengan penumpang. Jika massa kapal 2100 kg, maka total massa penumpang 2400 kg. Sehingga jika rata-rata penumpang 60 kg, maka diperoleh 2400 dibagi 60 kg menjadi 40 orang. Lanjut ke nomor 11, saya pikir ini cukup jelas. Dari 1 ke 2 itu GLBB diperlambat, sementara dari 2 ke 3 itu GLBB dipercepat, maka jawabannya C. Lanjut ke nomor 12, tinggal cari resultan gaya yang paling besar saja, ya, yaitu jawabannya ada di option B. Berikutnya nomor 13, itu soal tentang usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Jika dilihat di soal, usaha totalnya 150 Joule dan perpindah sejauh 200 cm atau 2 meter, maka kita memperoleh resultan gaya 75 Newton. Ini diperoleh dari 45 Newton ditambah X dikurangi 25 Newton yang melawan arah, berarti jawabannya 55. Berikutnya nomor 14, ini tentang tuas, yaitu berlaku beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Jika kita lihat posisi 50 Newton itu beban, 50 dikali 30 cm itu sama dengan, kita langsung lihat jawaban yang D, karena kalian harus coba-coba soal seperti ini, maka jawabannya D. Untuk soal nomor 15, sebetulnya cukup dilihat dari gambar bahwa bagian yang lebih dekat ke matahari itu bagian yang nomor 1 dan nomor 3. Jadi nomor 1 dan 3 itu akan mengalami siang yang lebih lama. Sebaliknya nomor 2 dan 4 mengalami malam yang lebih panjang. Kita lanjut ke nomor 16, saya pikir nomor 16 ini cukup jelas. Jangan dijawab C, tidak membuang sampah, tidak mungkin karena kita selalu pasti membuang sampah. Kita lanjut ke nomor 17, soal mengenai getaran. Jika dilihat dari soal bahwa bandul ini melewati titik P sebanyak 10 kali, ini artinya 10 getaran dalam waktu 5 detik. Berarti kita bisa cari frekuensi 10/5 yaitu 2 Hz. Periodenya tinggal dibalik saja, setengah detik. Jadi dari soal ini kita bisa lihat dari pilihan gandanya sudah cukup jelas bahwa jawabannya adalah yang A, frekuensi getaran 2 Hz. Periode bukan 10 second tapi setengah second. Amplitudo hanya dari P ke Q saja. Soal nomor 18 ini tentang dua cermin yang dipasangkan sehingga membentuk bayangan yang cukup banyak. Kalau dilihat dari gambar ada 1, 2, 3, 4, 5 bayangan. Maka sebetulnya sudut awalnya cermin itu 60 derajat.
Kalau diperkecil 15 derajat berarti sudut kedua cermin menjadi 45 derajat. Tinggal dimasukkan ke rumus 360 per 45 dikurangi 1. Maka total bayangan yang terbentuk 7 bayangan. Nomor 19 bicara tentang cacat mata. Kalau dilihat dari gambar yang sebelah kiri, ini merupakan hipermetropi. Kita punya rumus P sama dengan 4-100 per PP. PP itu adalah titik dekat orang ketika tidak menggunakan kacamata. Jadi kita bisa hitung dengan rumus ini bahwa titik dekat orang tidak menggunakan kacamata itu 50 cm. Jika jarak bacanya sebelumnya 25 cm di gambar yang kanan, maka dia harus menjauh lagi 25 cm menjadi 50 cm. Selanjutnya soal mengenai gaya listrik statis. F1 per F2 sebenarnya R2 per R2 kuadrat per R1 kuadrat dikali Q1 Q2 per Q1 aksen kali Q2 aksen. R2 ini jarak akhir, R1 itu jarak awal, sementara Q1 Q2 yang tanpa aksen itu muatan awal dan yang ada aksennya itu muatan akhir. Jadi tinggal bisa dimasukkan aja dengan rumus seperti ini, maka jawabannya adalah D. Kuat arus akan maksimum ketika hambatannya minimum. Hambatan minimum terjadi ketika rangkaian diparalelkan, sementara kuat arus minimum itu terjadi ketika hambatannya maksimum. Hambatan maksimum itu terjadi ketika rangkaian hambatannya seri. Jadi jawabannya itu yang B. Lanjut ke soal nomor 22. Ini menggunakan rumus P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Jadi P1 itu daya awal 300 watt, sementara P2 itu daya akhir. V1 itu tegangan awal, V2 itu tegangan akhir. Tegangan awal 220 volt, tegangan akhir 110 volt. Maka kita bisa memperoleh jawaban 75 watt. Berikutnya soal nomor 23, ini tentang transformator. NP per NS sama dengan VP per VS, di mana N adalah lilitan, V adalah tegangan. Tinggal dimasukkan saja 500 per 3500 sama dengan 6 per VS, maka VS-nya 42 volt. D. Oke, sekian dari saya. Selamat belajar.